Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di mata kuliah pengantar pemetaan. Pada hari ini kita akan memasuki modul ke-9. Jadi di modul ke-9 ini kita akan mempelajari koordinat bidang datar dan proyeksi peta. Jadi kalau misalnya di modul-modul sebelumnya ya, di modul 1 sampai dengan 8 kita sudah mempelajari bagaimana caranya kita melakukan kegiatan survei, bagaimana cara kita menentukan tinggi, lalu posisi horizontal, kita juga bisa menentukan satu koordinat titik yang tidak diketahui berdasarkan titik yang lainnya. Hari ini kita akan zoom out sedikit ya, dan kita akan melihat bagaimana jika pekerjaan survei ini kita laksanakan tetap di permukaan bumi, tapi kita melihatnya itu sedikit lebih jauh. Jadi kelengkungan buminya harus kita perhitungkan. Nah, bagaimana sebuah permukaan bumi yang tadinya tidak datar bisa kita buat menjadi datar. Nah, tentunya menarik ya dan mungkin, saya yakin sih sebenarnya bukan mungkin ya, saya yakin rekan-rekan di sini masih cukup asing dengan kata proyeksi peta. Jadi hal pertama yang akan kita pelajari adalah mengapa kita butuh proyeksi peta dan di sini juga kita akan belajar sebenarnya proyeksi peta itu apa. Lalu selanjutnya prinsip-prinsipnya itu seperti apa, kapan kita harus menggunakannya, dan selanjutnya kita akan memasuki jenis-jenis proyeksi peta. Dan jelas jenis-jenis proyeksi peta ini sebenarnya banyak sekali di dunia dan tergantung pemakaiannya itu untuk apa. Tapi yang akan kita pelajari pada modul ini hanyalah pertama itu Lambert Conform Conical. Nanti kita akan belajar pada segmen saat kita membahas proyeksi-proyeksi peta ini. Selanjutnya ada Mercator dan Transverse Mercator. Jadi Mercator dan Transverse Mercator ini dua proyeksi yang berbeda tapi memiliki konsep yang sama. Jadi kita akan belajar secara bersamaan. Lalu selanjutnya ada sesuatu yang disebut sebagai Universal Transverse Mercator. Jadi dia itu sebenarnya transverse mercator tapi untuk seluruh permukaan bumi. Kita akan pelajari itu juga. Dan yang terakhir adalah TM3 derajat. Nah, TM3 derajat ini cukup unik karena kalau Lambert Mercator, Transverse Mercator, dan Universal Transverse Mercator itu bisa berlaku global, nah TM3 ini adalah khusus proyeksi yang dipakai di Indonesia. Nah, jadi kita akan mempelajari hal itu di segmen yang terakhir. Nah, jadi pertama-tama sebenarnya kenapa ya kita butuh proyeksi peta gitu? Rekan-rekan bisa bayangkan bahwa bumi kita kalau diingat dia itu tidak datar pertama. Selain tidak datar, dia itu sebenarnya tidak bundar ya, dia tidak bulat sempurna seperti bola gitu ya. Dan dia itu sebenarnya dari bola itu agak pipih dan selain pipih, dia itu agak-agak bergelombang. Jadi bisa dibayangkan seperti kentang tidur lah kira-kira. Bumi kita itu seperti itu. Bagaimana caranya kita menggambarkan bumi yang begitu kompleks kepada sebuah peta gitu ya. Dan peta itu kan bidang datar. Dia cuma punya X dan Y. Ya, dia hanya punya panjang dan lebar. Dia tidak punya dimensi tinggi. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama-tama kita lakukan adalah tentunya kita ingat-ingat dulu bagaimana sih sebuah koordinat itu didefinisikan pada sebuah bidang yang seperti kentang ini gitu. Simplifikasinya adalah tentunya kita mendefinisikan koordinat di muka bumi menggunakan yang pertama itu adalah lintang ya atau latitude. Lintang ini adalah garis-garis hayal yang mendatar gitu ya. Dia itu mengelilingi bumi gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya lintang 0 itu di mana, ekuator itu di mana, tentunya kita nggak akan pernah bisa tunjuk karena garis itu nggak ada gitu ya. Tapi itu membantu kita untuk kita kayak punya kerangka gitu bumi kita. Jadi kita hitung dari 0 di tengah sampai dengan 90 derajat di atas dan 90 derajat di bawah. Kadang-kadang kita bilangnya 0 sampai 90 derajat utara, 0 sampai 90 derajat selatan. Atau kalau yang selatan kita bisa bilang 0 hingga minus 90 contohnya ya. Lalu kita punya bujur atau longitude atau meridian juga. Nah, itu adalah garis yang dia itu dari kutub hingga kutub, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya meridian ini sesuai dengan konvensi internasional, nolnya itu ada di Greenwich, itu di UK ya, dan dia itu berputar searah, dia sebenarnya bukan searah jarum jam sih ya, dia berputar ke kanan, jadi dia counterclockwise kalau dilihat dari atas, dan dia akhirnya kembali lagi ke nol. Lalu kedua pendefinisian ini akhirnya membentuk sebuah graticular network
atau graticular network itu sebenarnya apa sih? Dia itu sebenarnya ya kerangka gitu ya. Jadi kurang lebih definisinya seperti ini, koordinat darat permukaan bumi itu dinyatakan dalam lintang dan bujur dan membentuk sebuah kerangka yang disebut sebagai graticular network. Kenapa ini harus saya ulang-ulang walaupun mungkin ini obvious ya? Karena ujung-ujungnya kita harus memproyeksikan atau membuat bidang yang tidak datar ini menjadi sebuah bidang datar gitu. Karena apa? Karena koordinat di peta itu dinyatakan dalam sumbu X dan Y gitu ya. Kalau tadi itu lintang dan bujur gitu ya, yang keliling dan dia itu muterin bolanya, sekarang kita pengennya X dan Y aja, gimana caranya. Nah, jadi kita bisa bayangkan bahwa, oh oke, kita punya bola ya di sini. Lalu ada sebuah kertas katakan di atas bola itu. Nah, artinya bahwa setiap peta itu sebenarnya memiliki batasan dalam kemampuannya menggambarkan rupa bumi gitu. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah batasan. Karena misalnya ini adalah permukaan bumi kita nih ya. Mudah-mudahan Anda bisa melihatnya dan ini adalah peta kita. Nah, muka bumi yang sebenarnya itu seperti ini, mudah-mudahan mungkin warna lainnya, mungkin warna biru lebih terlihat nih. Muka bumi yang tadi sebenarnya seperti ini kurang lebih, dia itu harus digambarkan secara datar seperti ini. Jadi lagi-lagi setiap proyeksi memiliki batasan. Nah, jadi semua yang sudah saya katakan dari awal hingga akhir, intinya adalah apa? Intinya adalah kita punya bumi yang bukan bidang datar, lalu kita membutuhkan sesuatu yang berjudul proyeksi untuk apa? Untuk membentuk sebuah peta, dan peta itu adalah bidang datar. Kira-kira seperti itu.